Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya serahkan ke kelompok satu ya. Silakan. Bapak izin bertanya dulu Pak, langsung aja lagi. Ya, langsung aja kalian buka, terus kalian komentari tiap pertanyaan, terus diskusikan ya. Jawab, diskusikan. Oke, paham? Paham Pak. Nanti saya komentari di akhir ya. Saya evaluasi. Saya nonton dulu aja ya. Ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruhian Apriliani Utami sebagai moderator dari kelompok 1 akan memimpin sesi diskusi kali ini, di mana kita sudah mendapatkan gimana materi yang kita dalami dalam hari ini pada hari ini ialah mengenai identitas nasional dan masalahnya ialah krisis identitas nasional. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan-rekan sekalian ajukan di kolom komentar di YouTube. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Saudari Yulis. Pertanyaan dari Saudari Yulis akan dijawab oleh Gelar. Silakan Gelar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yulis, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan masyarakat bahwa kita sedang krisis identitas? Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya, pemerintah harus mendanai kebutuhan-kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Izin menambahkan juga ya, di sini saya bukan hanya sebagai moderator tapi juga sebagai penjawab mengenai bagaimana cara menyadarkan masyarakat bahwa kita sedang krisis identitas. Menurut kami juga bahwasanya tanpa disadarkan secara langsung, mereka juga sebenarnya telah mengetahui bahwa kita ini sedang krisis identitas, namun bukan mereka tidak tahu kata krisis identitasnya, tapi mereka tahu kita sedang mengalami proses itunya. Contohnya bisa kita lihat dari generasi sebelum kita, yang saya yakin kami bahwasanya mereka pasti tahu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi antara generasi mereka dan generasi kita. Contohnya dari nilai kesopanan. Mereka generasi-generasi sebelum kita mungkin telah diterapkan bagaimana caranya cara berperilaku yang baik, cara berpakaian yang baik, yang tidak terlalu terbuka atau mengekspos diri kepada publik dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa itu bagian dari kesopanan mereka sebagai masyarakat Indonesia. Namun mereka, generasi sebelum kita, pasti saat melihat kita sebagai generasi-generasi yang sudah terus menyatu dengan globalisasi yang ada ini, pastinya akan merasa ada perbedaan-perbedaan. Contohnya saja dari cara kita berperilaku yang misalnya beberapa dari generasi kita yang kurang sopan kepada generasi-generasi sebelumnya, atau bahkan yang berpakaian terlalu terbuka di depan publik, dan itu menurut mereka sangat tidak sopan gitu, kayak seperti kita tidak menerapkan apa yang nilai-nilai kesopanan yang telah mereka
yakini sebelumnya, dan itu juga yang menjadi ciri khas Indonesia, karena Indonesia ini punya kesopanan yang bagus juga. Cuman saat generasi ini nilai kesopanan ini semakin pudar saat ini. Baik, Saudari Yulis, apa bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Hidayati, akan dijawab oleh Meita. Silakan Meita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayati, yaitu mengenai solusi identitas nasional. Tadi dijelaskan bahwa pemerintah harus menetapkan PKN dalam kurikulum pembelajaran. Apakah dengan menerapkan pembelajaran PKN saja cukup untuk mengatasi krisis identitas nasional atau ada solusi lain di bidang pendidikan? Sebenarnya dengan menerapkan pembelajaran PKN saja sudah cukup untuk mengatasi krisis identitas nasional jika PKN itu diterapkan sejak dini sehingga para penerus bangsa itu dapat mengertinya ketika dari kecil itu sudah ditanamkan tentang nilai-nilai kebangsaan. Jadi ketika kita sudah mengerti tentang identitas nasional itu, sehingga kita itu tidak mudah menerima begitu saja budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tapi pembelajaran saja tidak akan efektif jika tidak dilakukan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus ada aksi nyata tentang penerapan pembelajaran kewarganegaraan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jawabannya cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, sebelumnya ya teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebagai moderator ada yang saya lupakan. Jika teman-teman sekalian ada yang mau ditambahkan dari dua pertanyaan sebelumnya, saya persilahkan. Di sini kan ada 6 pertanyaan, jadi saya bagi 6 pertanyaan itu menjadi 3 sesi, jadi 2 pertanyaan boleh dijawab oleh kelompok penjawab terlebih dahulu, selanjutnya bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Karena di sini kita diskusi ya, kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, atau ada yang kurang dari kita, atau ada yang ingin dikoreksi dari kita sebagai kelompok satu, boleh. Teman-teman sekalian, biar nggak menyita waktu banyak juga, kita sambil nungguin kalau teman-teman ada yang mau ditambahin sambil nungguin itu, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari pertanyaan Halimah. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan Putri. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Sebagaimana telah terdaftar ya dalam videonya, sudah tertera dalam videonya bahwa paparan atau sebuah solusi atau cara agar identitas nasional itu tetap hidup dan berkembang di era globalisasi ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus memahaminya esensi dari budaya yang berlaku dalam kehidupan. Terus kita juga harus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, memiliki jiwa kreatif dan inovatif,
Kita juga harus memiliki filtrasi partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang tujuannya itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sebelumnya maaf ya Putri, tadi suaranya sedikit agak putus-putus. Halimah, apa bisa didengar suaranya Putri atau kurang bisa didengar, bisa diulangin lagi? Sudah, tapi yang akhirnya aja Put. Tadi kenapa ya agak? Yang kita harus ikut berpartisipasi aktif. Iya benar. Ya, jadi kita juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang tujuannya itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Apa bisa dipahami, Halimah? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju pertanyaan dari Adinda yang akan dijawab oleh Putri. Silakan. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih moderator. Tadi pertanyaannya itu apakah bisa diulang, Adinda? Ini gimana ya? Adinda? Ya, pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa ketika ada salah satu identitas nasional Indonesia yang diambil atau diklaim oleh negara lain? Sebagai mahasiswa kita dapat ikut bersikap dan bertindak dengan membantu pemerintahan dengan mempertahankan seperti mengetahui dan mendalami budaya-budaya Indonesia atau bisa disebut juga preventif ya. Terus kita juga bisa mengikuti perlawanan akan negara pengkelaiman media massa atau represif. Adik. Kembang biak. Mohon maaf terkendala. Nah, sebagai mahasiswa kita juga kan sebagai mahasiswa tidak cukup kita juga hanya dipandang berpendidikan jika kita hanya mengetahui saja. Kita juga harus mendalami budaya-budaya yang kita miliki tersebut, mulai dari ruang lingkup terkecil seperti daerah, kabupaten atau kota sendiri. Contohnya jika budaya kita misalnya tarian, maka kita juga harus mempelajarinya gitu agar budaya kita tidak diakui oleh negara orang lain. Terus kita juga sebagai mahasiswa sebaiknya mengkomunikasikannya dengan baik ke negara yang mencurinya. Mungkin ada yang bisa menambahkan kembali.
masih ada Putri di room Zoom ini? Hadir. Apa jawaban tadi sudah bisa diterima atau kurang jelas? Adinda? Sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum sesi 2 dari pertanyaan ini ditutup, ada yang ingin saya tambahkan terlebih dahulu. Yang pertama dari pertanyaan Halimah sebelumnya mengenai bagaimana solusi agar di era globalisasi. Kita bisa melakukan beradaptasi, tapi beradaptasinya tidak membuat nilai-nilai atau budaya-budaya keasliannya nggak hilang gitu. Jadi contohnya bagaimana cara kita mempromosikan budaya-budaya Indonesia, tapi cara mempromosikan kita ini sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Contohnya bagaimana cara kita mempromosikan wayang atau misalnya kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang lainnya di media sosial yang ada. Sekarang ini kan perkembangan media sosial itu benar-benar cepat sekali. Selain itu juga mudah viral juga. Nah, bagaimana kalau kita ini memviralkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, hal-hal yang menjadi ciri khas Indonesia, daripada memviralkan hal-hal yang menjatuhkan, dalam artian menjatuhkan Indonesia, seperti hal-hal yang kurang baik, kayak kasus-kasus sebelumnya yang sedang terkenal itu. Daripada memviralkan hal-hal tersebut, bagaimana agar kita memviralkan hal-hal yang lebih baik lagi, yang menunjukkan bahwa ini nih Indonesia, kita punya ini, kita punya ini, dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya budaya-budaya di Indonesia juga udah bagus-bagus banget dan banyak banget. Cuman yang kurangnya itu bagaimana cara kita mempromosikannya, mengembangkannya ke bukan hanya ke bangsa Indonesia sendiri, tapi juga ke dunia internasionalnya juga. Selanjutnya yang saya ingin tambahkan dari pertanyaan Adinda ya, bagaimana sikap yang harus diambil oleh kita sebagai mahasiswa ketika identitas negara Indonesia diambil atau diklaim oleh negara lain. Nah, sebenarnya kan peran mahasiswa tuh banyak ya, salah satunya kayak social control atau agent of change gitu ya. Nah, gimana kalau kita nih, dari apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila ini, kita pahami terlebih dahulu, terus kita sampaikan lagi ke masyarakat luas, at least ke keluarga sendiri lah gitu. Jadi mereka itu tahu seberapa pentingnya identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia, yang nantinya juga akan memunculkan keinginan mereka untuk menjaga keutuhan bangsa ini, bukan hanya dalam wilayahnya aja, tapi juga budaya-budaya yang Indonesia miliki. Nah, dengan cara seperti itu, saya rasa mahasiswa dapat mengambil alih sebagai promotor untuk memberitahu kepada masyarakat sekitarnya bahwasannya identitas nasional Indonesia ini sedang terkikis. Jadi kita harus lebih memperhatikannya lagi lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman sekalian ada yang mau ditambahin nggak? Kalau ada yang mau ditambahin, silakan. Kalau tidak, bisa bilang cukup.
Pertanyaan dari Gina, bagaimana pendapat kalian tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa dan berikan contoh. Akan dijawab oleh Meita. Silakan Meita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gina, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa dan berikan contohnya? Terima kasih. Identitas nasional adalah ciri khas yang dipunyai oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, identitas nasional ini melingkupi segenap seperti ciri, keunikan, karakter yang melekat utuh pada suatu negara sebagai bagian dari kepribadian dan jati dirinya. Jadi, identitas nasional ini berperan sebagai tanda pengenal yang mencerminkan seluruh kepribadian suatu bangsa. Contoh dari identitas nasional yang merupakan karakter bangsa adalah Pancasila. Pancasila yang merangkum keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu. Keberagaman ini sangat tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan adat istiadat dan budaya. Seperti yang kita tahu, unsur-unsur yang membentuk identitas nasional itu ada suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, dan kebudayaan. Nah, Pancasila sebagai identitas nasional itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber nilai dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Gina, apa jawaban dari Meita bisa diterima? Atau masih kurang jelas? Bisa diterima, Lucian. Terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir dari Yayang. Pertanyaannya, bentuk krisis identitas nasional yaitu fanatik terhadap tokoh luar negeri. Apa saja bentuk fanatik tersebut dan bagaimana cara atau solusi untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Silakan. Pertanyaan dari Yayang ini akan dijawab oleh Gelar. Silakan Gelar. Izin masuk, moderator. Silakan Gelar.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Yayang. Pertanyaannya, identitas nasional yaitu fanatik terhadap tokoh luar negeri. Apa saja bentuk fanatik tersebut dan bagaimana cara atau solusi untuk menghadapi hal tersebut? Cara mengatasi masalah fanatik terhadap kaum dan puak: 1. Menjunjung tinggi rasa toleransi. 2. Menjaga rasa hormat dan tenggang rasa bagi penganut agama lain. 3. Menghargai adat istiadat dan kebiasaan serta kepercayaan penganut agama lain. 4. Menjaga sikap dengan baik serta bersikap ramah terhadap penganut agama lain. Izin menambahkan juga ya, dari pertanyaannya yang mengenai bentuk fanatik dan bentuk fanatik terhadap tokoh luar negeri dan cara menghadapi hal tersebut. Bentuk fanatik terhadap tokoh luar negeri itu banyak ya, apalagi sekarang lagi terkenal banget Hallyu Wave atau Korean pop kayak gitu. Suka itu boleh, mengagumi itu boleh, tapi yang fanatik itu nggak boleh karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah, masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia ini, beberapa di antaranya ada sampai di titik di mana mereka ini saking terlalu mengidolakan tokoh-tokoh tersebut, mereka nggak mau gitu tokoh-tokohnya dihujat, dijelek-jelekin sama masyarakat Indonesia lain, sampai mereka ngejelek-jelekin bangsanya sendiri gitu. Kayak mereka tidak menghargai seniman dari dalam negeri sendiri, kayak contohnya musician atau sastrawan atau siapapun itu dari tokoh-tokoh dalam negeri, dan mereka itu cuman berfokus pada tokoh-tokoh luar negeri yang mereka sukai. Nah, bentuk-bentuk lainnya juga banyak ya fanatik itu. Saya taunya Hallyu Wave aja karena itu hal yang sering banget viral di media sosial dan banyak banget muncul, apalagi sering bersiterunya sama tokoh-tokoh musik di Indonesia, dan mereka seringkali mengeluarkan hujatan-hujatan yang tidak sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu kesopanan dan banyak sekali kata-kata yang tidak baik. Nah, kalaupun memang salah, seharusnya diberitahu secara baik-baik, bukan dihujat kembali, Mas. Karena kalau misalnya saling menghujat, itu nggak akan ada beresnya. Selain itu juga bagaimana cara atau solusi untuk menghadapi hal tersebut. Kita itu harus sadar bahwasanya Indonesia ini sebenarnya kaya loh, banyak orang-orang hebat di Indonesia yang kita patut banggakan, bahkan patut kita tiru gitu. Bukan hanya orang-orang luar negeri aja gitu, tapi juga orang Indonesia juga banyak. Nah, cuman sayangnya itu kita beberapa di antara kita kadang terlalu dibutakan terhadap keagungan luar negeri gitu, kayak karena ini luar negeri pasti mereka lebih hebat daripada kita gitu. Padahal sebenarnya banyak banget orang-orang di Indonesia yang udah sampai go internasional gitu, dan itu bukan tokoh-tokoh biasa gitu, bahkan beberapa tokoh di Indonesia udah dikenal gitu sama orang luar negeri. Nah, seharusnya kita itu bangga sama apa yang kita miliki juga gitu. Jadi jangan sampai ada di poin di mana kita saking terlalu fanatiknya kita menjatuhi negara sendiri gitu. Padahal negara sendiri juga bagus itu, banyak hal-hal yang patut dibanggain. Nah, dengan solusi itu saya rasa akan mengurangi hal-hal yang berbau fanatik atau berlebihan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terhadap tokoh luar negeri. Seperti itu. Nah, hanya cuma ada 6 pertanyaannya yang diberikan rekan-rekan sekalian ke kelompok 1. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau ada yang kurang dari jawaban kita sebelumnya, atau ada yang mau dikoreksi karena hal-hal yang kurang enak didengar oleh kalian, boleh banget. Kalau mau silakan, kalau enggak tolong bilang cukup ya, biar waktunya nggak terbuang sia-sia juga.
Cukup. Yang lain gimana? Apa masih ada yang kurang? Cukup. Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Mungkin dengan dicukupkannya diskusi ini akan mengakhiri sesi diskusi kelompok 1 di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini. Saya Lucana Utami beserta rekan-rekan saya, Mita Masari, Putri Diana, serta gelar anugerah mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya pada kelompok 1 yang telah memaparkan presentasi pertama ya di pendidikan kewarganegaraan. Oke, akan saya sedikit ya evaluasi dulu ya, biar kedepannya bisa lebih baik lagi tentunya. Karena yang saya harapkan juga sekali lagi ya, ini bukan hanya memantau kelompok, tapi juga saya memantau semuanya kan gitu. Jadi tiap pertemuan itu adalah tiap perkuliahan kita ya, bukan perkuliahan kelompok ataupun perkuliahan yang bertanya dan yang ditanya. Tapi harusnya ini adalah milik kita semua. Apalagi kan kelas ini sudah mengupload semua materi ya. Betul? Ya. Saya lihat di playlist ya, sudah hampir semua materi sudah diupload ya. Semua kelompok. Apa-apa, jawab aja. Betul atau betul? Ada beberapa kelompok yang belum, Pak, dikarenakan jaringannya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang apapun, apakah yang sudah ataupun yang belum, kan yang penting setelah sebelum perkuliahan sudah siap kan gitu. Oke, dari kelompok 1 ya, tentang bab identitas nasional. Dari kajian masalah, sebenarnya dari sekian kelompok di kelas lain ya, mungkin kelompok kalian yang memberikan satu kajian yang khusus sebenarnya ya, tentang krisis identitas. Ya. Itu kan sebenarnya kalau bicara krisis identitas, itu satu masalah yang memang muncul dalam salah satu indikator ya pembentukan identitas nasional atau bentuk dari sebuah identitas ya, tentang krisis. Tapi adalah salah satu bentuk yang abstrak sebenarnya. Tidak salah gitu kan, memang banyak masalah dari krisis identitas ya sebagai salah satu bentuk krisis yang abstrak, tapi mungkin kajian masalahnya itu kurang spesifik ya. Sehingga pada diskusi yang barusan saya dengarkan itu terlalu normatif gitu ya. Terlalu normatif. Tidak masalah juga ya. Karena beberapa hal juga ada yang lebih mengarah kepada hal yang khusus ya, yang spesifik. Oke, itu. Kalau misalnya ingin lebih spesifik ini, misalnya kenapa Anda tidak membuat sebuah kajian masalah tentang krisis identitas di bidang pendidikan misalnya ya. Apakah mau di sekolah, mau di perguruan tinggi, bagaimana dengan masalah pendidikan kita, bagaimana dengan siswa-siswa kita misalnya, atau mahasiswa kita, ada krisis apa dalam mahasiswa secara umum di Indonesia misalnya. Apakah kalau misalkan saya melihat sekarang banyak sekali mahasiswa yang lihat profil di WA-nya itu artis Korea misalnya. Itu banyak sekali saya temukan. Pas saya lihat wujud aslinya kok biasa aja berhijab gitu, kayak orang Indonesia. Gitu. Itu ada apa? Itu contohnya mungkin seperti itu. Apakah kalau misalnya dulu ada masalah tawuran, masalah bullying atau apa, sebenarnya itu lebih spesifik ya kajian. Atau misalnya di bidang dalam hal di dunia politik misalnya. Kenapa sih gitu? Para politisi kita ada masalah apa misalnya ini ya, kalau mau lebih spesifik. Saya kira banyak hal ya tentang itu. Kemudian juga yang untuk kelompok sendiri saya lihat sudah cukup ya, bagus moderatornya, terus sudah kompak pembagian tugasnya. Itu tadi mungkin ya karena ini baru awal, jadi ini hanya
baru sebatas kelompok dan yang seolah-olah ya baru hanya kelompok dan yang bertanya yang menikmati kuliah. Yang lainnya, yang audiens yang lainnya itu belum bisa terpancing untuk terlibat ya. Tapi itu kan masih banyak cara ya, masih banyak pertemuan. Ya. Makanya kedepannya tolong bagi yang saya kan belum mengecek semua ya video yang sudah Anda upload, bagi yang sudah mengupload tidak perlu dirubah lagi ya. Yang penting kalau misalnya Anda mau mengkaji sebuah, kan kalau masalah itu kan bisa berubah ya. Anda misalnya mau upload tanggal sekarang di akhir bulan Maret. Anda presentasi nanti di bulan Mei misalnya. Kan bisa jadi itu ada masalah, kalau Anda mengkaji sebuah masalah ada update yang terbaru ya, ada perubahan dari masalah itu. Itu tolong nanti disampaikan di sebelum presentasi ya, bahwa memang ada perkembangan sebuah kasus misalnya. Hari ini sudah ada begini kasusnya. Ya, makanya itu kenapa saya menganjurkan untuk mengupload di awal agar ketika perkuliahan itu semuanya sudah siap ya dengan pertanyaan, dengan informasi-informasi yang sekiranya akan muncul ya dari masalah yang kita kaji. Kan banyak masalah ya dari sekian tema itu sebenarnya itu menyangkut kehidupan kita juga ya sebagai warga negara ya, sebagai masyarakat. Oke, itu untuk berjalannya diskusi secara umum. Nah, saya perlahan akan melihat pada pertanyaan ya. Dan pertanyaan tentang ini kan juga berupa hal yang cukup abstrak dan normatif sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan tadi masyarakat adanya dari krisis identitas ini. Bagi mahasiswa, mahasiswa disuruh menyadarkan masyarakat. Emang kalian penyadar misalnya gitu ya. Gitu ya. Nasionalisme artinya. Apa itu nasionalisme? Meningkatkan nasionalisme katanya. Apa nasionalisme tadi? Siapa yang mau menjawab? Gelar siapa? Mana gelarnya? Coba apa nasionalisme itu? Apa nasionalisme? Ya. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, Pak. Iya, nation ya. Meisme itu adalah paham. Jadi paham tentang kebangsaan. Ya. Ada yang bilang juga wujud dari sikap cinta. Mencintai siapa? Mencintai meskipun harus memiliki. Mencintai tanah air ya, itu ya. Ya, untuk meningkatkan nasionalisme itu kan ini juga hal yang ya bahasa umum sebenarnya gitu ya. Tapi juga dibilang dia ada pendidikan karakter, ada pendidikan kewarganegaraan. Tentunya ini adalah masalah sebuah pembentukan identitas ya. Kalau kita bicara identitas, dan juga apakah PKN cukup mengatasi? Ya. Nah ini kan saya melihat ada beberapa ya yang seperti yang satu yang kedua lah antara tadi menyinggung masalah pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan di setiap jenjang ya. Ini kan pembentukan identitas ya yang dibentuk gitu ya. Yang dibuatkan, yang didesain. Itulah pentingnya pendidikan di setiap negara. Tapi kalau kita berbicara identitas, apakah semua identitas ini dapat tadi pertanyaan mengenai misalnya, kenapa ketika ada sebuah identitas lalu diambil oleh bangsa lain? Ini juga harusnya ada contoh kasusnya gitu ya. Nah, atau juga dikaji juga, kenapa bisa diambil? Apakah semua identitas itu bisa diambil atau tidak kan gitu? Makanya kalau kita bagi dua ya tentang masalah identitas, ya. Pertama ada identitas yang memang sudah bukan pilihan kita. Kan sesuatu ciri yang melekat itu identitas, ya. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam diri pribadi kita saja sebagai individu manusia kan Anda punya ciri yang melekat yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Coba kalian ya berusaha untuk dibuka. Yang belum dibuka coba buka
videonya on cam ya. Kan ketika saya langsung melihat mahasiswa di room Zoom ini, saya sudah bisa membedakan. Kok kelas ini unik sekali ya, kok beda-beda gitu cirinya. Mungkin kalau semuanya sama, saya akan takut ya. Pas lihat mahasiswa semuanya sama gitu. Ini manusia atau alien? Sama semua gitu. Itu tidak masalah ya. Kalian ada yang secara fisik bisa dibedakan, juga ada secara aksesoris juga berbeda-beda kan. Bagi perempuan yang muslim kan ada yang semuanya berkerudung misalnya. Kan beda-beda warna kerudungnya, warna hijabnya, cara berkerudungnya. Ada yang berkacamata, ada yang tidak. Itu kan bisa dibedakan satu sama lain. Itu ciri yang sudah langsung nampak gitu kan. Tapi juga ada yang tidak nampak misalnya. Karakter yang tidak nampak. Tidak mungkin saya tiba-tiba melihat Yayang Intan misalnya. Ya ini orang pasti berdegong misalnya. Pasti pemarah misalnya. Pasti pendendam misalnya. Kan tidak mungkin juga saya langsung mengatakan hal itu ya. Kan tidak langsung terlihat ya. Kalau kacamatanya misalnya ininya garisnya hitam itu tipe ciri manusia yang pendendam misalnya. Kalau yang tidak berkacamata itu ciri orang yang mudah senyum misalnya. Kan tidak juga ya. Jadi ada beberapa identitas yang dibentuk ya. Yang dicari gitu kan. Makanya ada juga dalam proses pembentukan nation character building juga ada proses pembentukan pencarian jati diri kan gitu ya. Itu kalau kita berbicara diri kita saja kan bisa seperti itu. Apalagi kita melihat identitas nasional ya, yang kita berbicara masalah negara, masalah bangsa. Memang sama juga ada dua tipe cara melihatnya. Ada yang memang bisa melihat satu negara itu dengan ciri yang langsung terlihat. Secara fisik itu kan bisa dilihat. Cirinya kan. Orang Korea misalnya. Bisa dibayangkan nggak seperti apa orang Korea? Korea Selatan. Sebelum Anda melihat filmnya, sebelum Anda melihat tipe-tipe orangnya ya. Secara fisiknya bisa dilihat nggak ciri umumnya? Rasnya. Bisa nggak membedakan orang Korea dengan orang Jepang misalnya? Bisa nggak? Halo? Coba. Anya Geraldine bisa jawab. Hadir di sini Anya Geraldine. Arya Salopa nih orang Tasik ya, Arya Salopa. Ini nggak pada hadir nih. Amanda. Siapa Pak Arya Saloka? Nggak ada di sini Pak. Oh nggak hadir ya. Bisa nggak Anda membedakan mana Jepang, mana Korea? Ciri fisik. Misalnya ini kan kita bicara ciri dulu ya. Atau nggak bisa membedakan orang-orang itu? Halo? Agak sulit, Pak. Agak sulit. Tapi ada bedanya nggak? Ada. Dengan Cina misalnya. Memang mereka itu sama-sama Asia Timur ya. Sama-sama dari bangsa Mandarin lah katakanlah. Tapi mereka itu kenapa bisa menjadi satu negara yang berbeda? Karena ada perbedaan fisik juga gitu kan. Walaupun misalnya secara umum mereka itu sama, tapi sedikit aja berbeda ciri fisiknya. Apakah jadi sipitnya mungkin kalau sipitnya Korea, sipitnya Doraemon misalnya, Naruto itu seperti apa. Sehingga bisalah dibedakan gitu kan. Sedikit aja perbedaan bisa berbeda. Identitas nasionalnya, pembentukan negara bisa berbeda. Artinya bahwa persamaan ras itu bisa membuat orang bisa bersatu ya, dalam satu negara. Karena satu ciri itu ya, apakah rasnya, apakah mungkin juga bahasanya sama kan? Bahasa Korea, bahasa Jepang kan beda-beda bahasanya. Bahasa Cina juga tulisannya juga beda-beda. Mungkin juga agama juga beda-beda. Di Eropa juga itu walaupun satu ras besar, tapi kenapa bisa berbeda-beda negaranya? Artinya ada perbedaan fisik juga ya. Karena kita lihat ya setiap ras Kaukasus itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Antara misalnya antara Inggris, Prancis, Belanda juga itu berbeda-beda walaupun dekat ya negaranya. Italia, Spanyol, Portugis juga itu bisa dekat.
wilayahnya sama, tapi tetap ada perbedaan karena bahasa Prancis beda, bahasa Portugis beda, bahasa Italia beda, bahasa Spanyol beda gitu kan. Ciri fisiknya pun ada perbedaan. Itu yang kenapa bisa terbentuk sebuah identitas itu karena persamaan sebenarnya. Dari sisi yang ciri yang melekat itu berlaku mayoritas ya. Di Afrika walaupun sama-sama kulit hitam, tapi juga sama terpecah belah negaranya. Karena memang tetap ada walaupun sama-sama hitam, tapi kan beda, mungkin ada yang hitam manis, ada yang hitam apa gitu kan. Sedikit berbeda, ciri fisiknya itu akan membuat pembentukan identitasnya berbeda juga ya, sebagai sebuah negara. Itu yang berlaku di setiap negara mayoritas. Tetapi itu mungkin tidak berlaku di Indonesia. Ya, karena ciri fisik kita tidak menjamin ya. Bangsa yang minggu lalu saya katakan bangsa Indonesia itu karena bangsa kita itu tidak bisa diwakili oleh satu kelompok ciri ya, apakah Melayu, apakah Sunda, Jawa, Papua. Orang luar kalau membayangkan Indonesia mungkin tidak langsung ingat saya misalnya. Tidak langsung ingat orang Ambon, tidak langsung ingat orang Papua karena banyak kalau hanya diwakili oleh satu fisik. Karena banyak ciri-ciri fisik di kita, banyak budaya. Bisa jadi orang luar mengenal Indonesia itu Bali misalnya. Oh, orang Bali berarti seperti Bali semuanya. Kan tidak juga ternyata. Kelompok yang mayoritas juga belum tentu bisa mewakili identitas fisik kita keluar gitu kan. Saking banyaknya. Sehingga harus punya diri tersendiri gitu kan dari sisi lain. Makanya bukan hanya yang namanya identitas itu bukan hanya fisik ya. Ciri-ciri yang bisa dibedakan itu bukan hanya dari sisi fisik ya. Tapi juga banyak indikator-indikator yang lainnya. Yang formal ya, kita kan dalam Undang-Undang Dasar ada lambang ya, ada bahasa, ada lagu kebangsaan, itu kan juga identitas. Itu yang secara formal ya. Bagaimana warna benderanya, bagaimana juga lambang negaranya, bagaimana lagu kebangsaannya. Karena kalau bicara identitas budaya di kita yang beragam ini belum saking banyaknya budaya gitu kan. Akhirnya ya tidak bisa diklaim ya. Justru yang beragam inilah kalau kita kehilangan satu budaya budaya lokal berarti akan hilang jati diri Indonesia kalau kita hilang tiba-tiba budaya-budaya daerah. Karena yang beragam itulah mungkin ciri multikultur budaya kita ya, bangsa Indonesia. Oke, itu ya kurang lebih tentang ketika sebuah identitas itu diambil, lalu bagaimana? Kenapa bisa diambil gitu kan? Nah, Anda lihat dari sisi unsur pembentukan identitas nasional ya, atau faktor-faktor yang membentuk sebuah identitas. Ya. Ada faktor objektif, ada faktor subjektif. Ya. Ada unsur geografis, demografis, ekologis. Ya. Indonesia yang secara geografis ya, sebuah kepulauan Nusantara ya, yang ternyata tidak menjamin juga atau yang masuk ke dalam kepulauan Nusantara itu bukan hanya menjadi Indonesia, ada beberapa negara lain gitu kan, mungkin Malaysia, mungkin Singapura, Brunei ya, Filipina ya. Secara ekologis juga, secara sosiologis ya. Karena satu rumpun, satu kawasan, mungkin ada juga persamaan budaya dengan negara-negara Melayu lainnya. Lalu apakah benar itu mengambil kan gitu kan? Mungkin aja ada satu budaya yang sama gitu kan. Namun negaranya berbeda gitu kan ya. Jadi tergantung kasuistik ya sebenarnya kalau masalah pengambilan budaya ya. Lalu kenapa faktor secara geografis mungkin juga ekologis ya, kita dengan Malaysia secara objektif seharusnya bisa menjadi sebuah bangsa yang sama, negara yang sama. Kenapa tidak? Karena ada faktor yang lain, ada yang subjektifnya, ada historis, ada sosial budaya, ada politik. Secara historis ya, dengan Malaysia kita tidak punya sejarah sama persis gitu kan, karena walaupun dulu ada persatuan Melayu ya, dilihat diintegrasi di dalam kerajaan Majapahit, ada instansi Majapahit ya. Tapi lihat ada kolonialisme setelah zaman kerajaan Nusantara.
datanglah Eropa. Ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Belanda. Dan memang mereka memberikan sebuah warna tersendiri bagi pembentukan warga negaranya, ya, bangsa yang dijajahnya. Sehingga ada secara historis ada perbedaan rasa, ya kan, membutuhkan sebuah rasa untuk menjadi sebuah bangsa itu. Walaupun misalkan sama, tapi tak sejalan, tak setujuan, tak sehati, buat apa bersama, gitu ya. Dengan Papua yang secara budaya mungkin beda, ya. Jauh letaknya pun dengan Jakarta, dengan Jawa sangat jauh, malah lebih dekat ke Singapura, ke Malaysia. Kenapa bisa bergabung dengan Papua, bisa gabung ke Indonesia? Walaupun secara geografis, mungkin secara sosiologis itu jauh, banyak perbedaannya. Dengan Malaysia kita yang banyak persamaannya bisa bercerai, berai, dengan Papua yang banyak perbedaannya bisa bersatu, gitu kan. Ada faktor lain, berarti ada historis juga kan itu ya, ada politik juga yang menentukan kenapa bisa jadi satu bangsa, ya. Itu kalau kita lihat dari proses pembentukan kebangsaan, ya. Artinya memang satu negara itu bisa menjadi satu ciri karena memiliki persamaan dalam segala hal, baik itu budaya, agama, dan bahasa. Tapi tidak menjamin bagi kita Indonesia, ya, dan beberapa negara yang multikultural lainnya. Tapi juga ada tidak menjamin juga, ya, sama misalnya satu kawasan itu sama cirinya, rasnya sama, budayanya sama, agamanya sama, bahasanya sama, tetapi toh menjadi negara-negara yang berbeda-beda. Di mana itu, Pak? Pernah mendengar? Kalau kita kan berbeda, yang lain banyak yang sama. Tapi ini sama tapi berpecah belah gitu. Tipe negara yang ketiga. Lihat anak orang-orang Timur Tengah, ya, Arab Saudi, di negara-negara Arab. Mereka tuh sama persis, budayanya sama, agamanya sama, Islam, ya. Bahasa Arab, budaya Arab. Tapi ada Arab Saudi, ada Uni Emirat, ada Qatar, Kuwait, Lebanon, Bahrain. Puluhan negara di sana di Timur Tengah. Mereka yang sama aja bisa terpecah belah. Berarti ada unsur yang lain yang membuat sebuah proses terbentuknya identitas itu. Mungkin ada faktor politiknya juga, sosialnya, tujuan. Makanya kan banyak ada faktor penarik, faktor pendorong kan. Ada dominasi, ada apa. Jadi banyak sekali sebenarnya, ya. Kenapa bisa terbentuk sebuah identitas? Atau mungkin tidak perlulah identitas itu, ngapain punya identitas? Ngapain misalnya? Bagi negara-negara lain, ya, mungkin tidak perlu ada simbol-simbol identitas. Yang penting negaranya bisa hidup, makmur, sejahtera, lahir batin. Lain juga mikirin masalah bahasa, masalah agama, apa yang dipikirin misalnya. Karena banyak negara yang tidak punya bahasa. Maksudnya bukan tidak punya bahasa, tidak menjadikan bahasa itu mungkin pakai bahasa apa gitu, ya. Di Timur Timur itu saya yakin punya bahasa lokal di Timor Leste, ya. Mantan kita. Tapi yang dijadikan bahasa nasionalnya bukan bahasa daerah lokalnya, tapi bahasa penjajahnya, Portugis. Walaupun di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dimuat dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, ya, yang diambil dari bahasa Melayu, plus bahasa-bahasa serapan, ya. Tapi bagi negara lain, ngapain bahasa dipikirkan? Walaupun mereka pakai bahasa penjajah, kok asik-asik aja gitu, ya. Lihat di Amerika Latin, bahasa nasionalnya mereka bahasa penjajahnya, ya. Ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Portugis gitu kan. Tapi kan itu tidak masalah, ya. Berarti artinya memang banyak indikator yang menjadikan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya itu bisa berbeda, ya. Dan nah, terus kemudian mengenai upaya yang lain di luar ciri-ciri yang bisa dilihat, ya. Ada ciri-ciri yang sebenarnya yang masalah krisis ini, identitas, ya. Kita memang jangankan berbicara masalah perbedaan yang memang tidak bisa lagi dirubah, ya. Karena sebuah takdir ilahi.
yang dari Tuhan itu kan masalah kita tidak bisa memilih ya, menjadi seorang Jawa, menjadi seorang Sunda, menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Itu sudah mutlak lah, itu bisa berbeda. Tetapi juga kita dalam hal pembentukan karakter ya, mungkin kita juga sudah diberikan perbedaan dari sisi watak ya, karena pengaruh pribadi, gen, keluarga dan sebagainya. Tapi ini bagaimana yang berbeda karakter ini bisa menjadi satu identitas nasional. Itulah peran negara ya. Fungsi negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Artinya pentingnya pendidikan dalam sebuah negara agar yang berbeda budaya, berbeda bahasa, agama itu tetap dijadikan, didesain, ada grand design pembentukan nation karakter itu dalam pendidikan. Saya yakin negara-negara maju itu karena berhasil membentuk watak keluarga negara oleh jenjang pendidikannya, karena pendidikannya ya. Jepang bukan berarti tidak ada masalah bukan berarti udah tiba-tiba sama mindset warga negaranya ya. Atau negara-negara maju tidak langsung sama mindset warga negaranya. Tapi dibentuk lewat jalur pendidikan yang memang bagus gitu kan. Sehingga paham, inilah gue Amerika, gue Jepang, gue Korea misalnya. Itu mungkin yang belum yang belum dimiliki oleh kita ya. Sekalipun memang ada kurikulum pendidikan, ada, kalau Anda mau kritisi ya, kan tadi Anda bilang bahwa mahasiswa bagaimana nih? Anda bilang social control, agent of change ya. Ya bagaimana? Sebenarnya mahasiswa itu bukan mata-mata Anda berpikir kalau Anda ingin menjadi social control dan agent of change itu bukan hanya berpikir hal kecil, berpikir hal besar ya. Karena sejarah anak muda ini sejarah yang bisa membuat sejarah berubah total ya. Apakah 45, bagaimana golongan muda menculik Soekarno-Hatta ya sampai kita bisa merdeka. Apakah 66 yang berhasil menumbangkan otoritarisme Soekarno, apakah 98 yang bisa menumbangkan otoritarisme Pak Harto juga Orde Baru. Berarti itu kalau Anda mau jadi social control, agent of change, ya jangan hanya berpikir masalah-masalah kecil ya. Apalagi Anda hanya berperang karena berbedaan selera musik misalnya, selera budaya. Kalau bisa ya negara Anda kritisi ya. Tadi kalau kita ingin membentuk sebuah identitas nasional, yang saya bilang bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penting karena Anda di sini masalah krisis, Anda kritisi mungkin ada yang salah dalam proses pendidikan kita ya. Apalagi sekarang sedang merevisi undang-undang pendidikan ya. Harusnya kan kita punya fondasi dalam berpendidikan, punya arah yang jelas. Mau dibagaimanakan manusia Indonesia. Bukan semata-mata ada kurikulum untuk menciptakan lapangan kerja ya. Bukan, tapi bagaimana pembentukan karakternya gitu kan. Kenapa orang Malaysia bisa disiplin, orang Singapura bisa disiplin, orang Jepang bisa disiplin. Berarti kan ada yang benar dari sisi pendidikannya gitu kan. Jadi bukan hanya kita kurang sadar, oke gitu kan, harus ada yang menyadarkannya, yaitu negara kan, yang harus mencerdaskan kita sebagai warga negara dalam jalur pendidikan. Sekarang yang sedang dibahas oleh pemerintah, ternyata setelah dibuka naskah perubahan undang-undang sistem pendidikan itu, tidak ada lagi tujuan membentuk peserta didik siswa atau mahasiswa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu mau dibentuk watak yang bagaimana kalau tanpa melandaskan pada agama, pada Tuhan. Padahal sila pertama Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu salah satu contoh ya yang harus Anda kritisi ya tentang masalah itu. Nah, kalau kita lihat kenapa misalnya dari sisi kita lihat ya proses terbentuknya satu negara ya, dan secara secara perbedaan ras dan akhirnya ada yang bisa bersatu, ada yang tidak. Tapi kita lihat ketika kita menjadi satu negara ya, sekalipun misalnya kita punya negara tetangga yang satu rumpun, tapi kok pada akhirnya bisa dilihat ya, hasil dari pengelolaan negaranya ya. Kita harus akui ya dalam beberapa hal mungkin kita harus mengakui kehebatan Singapura ya, kehebatan Malaysia juga ya, dari beberapa indikator apakah ekonomi, politik global ya, mungkin juga karakter pendidikan ya. Sekarang ya perguruan tinggi banyak yang sukses di Singapura ya. Padahal tahun 70-an juga
sebaliknya ya. Kampus-kampus IKIP itu kampus-kampus keguruan itu banyak dihuni oleh mahasiswa dari Malaysia, aja dari negara-negara tetangga. Sekarang sebaliknya, justru dosen-dosen tokoh-tokoh akademisi kita banyak yang sekolah di Malaysia, di Singapura. Hanya dalam waktu 20-30 tahun bisa berubah. Ya, ada apa coba? Padahal negara-negara tetangga kita itu merdekanya lebih terbelakang daripada kita. Kita lebih dulu merdeka. Ya. Karena memang dari sisi historis ya, kita lihat bahwa memang negara-negara yang dijajah oleh Inggris ya, itu lebih maju ya, karena Inggris memang tidak menjajah secara frontal, tidak secara feodal ya, tapi memang ada pengembangan yang lainnya ya, sedikit ada sisi kemanusiaannya gitu kan. Kalau kita lihat Belanda memang sangat mengeksploitasi kita ya. Itu historis ya. Akhirnya berubahlah, berbeda negaranya. Kemudian padahal dari sisi kultur itu bisa berbeda. Dari sisi tidak jauh berbeda maksudnya. Dari sisi politik ya, ternyata memang dalam negara itu ada juga unsur-unsur politik yang harus kita lihat ya. Kenapa bisa muncul Indonesia, bisa muncul Malaysia, bisa muncul Singapura gitu. Mungkin dari sisi budaya Melayunya hampir sama. Kita lihat bahwa di Malaysia walaupun dalam negaranya itu ada banyak budaya ya, ada 3 budaya besar di Malaysia, Melayu, Cina dan India ya. Memei, Pin Upin, Rajajit ya gitu. Tapi kenapa? Bagaimana mengelola Malaysia misalnya? Bisa, ini kan dalam hal kita belajar bagaimana membentuk karakter yang abstrak nih gitu ya, yang tadi Anda bilang masalah tidak ada krisis, bisa membuat negaranya lebih move on dalam membangun sebuah negara. Karena berbicara masalah politik di Malaysia itu oke lah, mereka punya budaya, 3 budaya besar, tapi urusan politik diserahkan adalah urusan Melayu, urusan Islam, urusan pribumi yang mayoritas. Silakan kamu orang Cina, kamu orang India untuk tinggal di Malaysia, untuk menjadi bangsa Malaysia, tapi maaf, untuk urusan politik kami yang mengelola. Apakah mereka protes? Tidak. Kalau mereka ingin jadi Malaysia, mereka sadar betul, saya ini Malaysia, warga keturunan bangsa A, inilah porsi saya di sini. Akhirnya regreg mungkin ya, regreg itu tenang, jongjon lah. Pemerintahannya bisa mengelola. Ya. Hasilnya ya bisa jadi karena itu ya, karena mengelolanya tanpa beban ya. Memang tidak semua juga setuju konsep Malaysia ya, karena ada yang menolak, yaitu jadi kalangan etnis Cina. Akhirnya bagi yang menolak dari kalangan Cina yang berpolitik, muncullah negara baru yaitu Singapura. Nah kalau Singapura sebaliknya, walaupun penduduknya Melayu dan Muslim, tapi untuk pengelolaan politiknya mereka orang-orang Cina. Makanya Anda lihat ya, hampir semua Perdana Menteri Singapura semuanya adalah orang-orang Cina. Tapi penduduknya Melayu. Artinya bahwa ya itu tergantung kesepakatan politik sebenarnya gitu kan. Ternyata memang menjamin juga ya, satu golongan yang menguasai politik itu bisa membuat sebuah negara bisa berhasil asalkan ada kesepakatan yang disadari oleh warga negaranya. Mungkin secara objektif juga Singapura itu kecil ya, jumlah penduduknya juga seperti mengelola kota Tasik lah, hanya di bawah Jakarta kan luas Singapura itu. Malaysia juga tidak serumit Indonesia ya, memang jumlahnya penduduknya juga banyak, tapi kan tidak sebanyak Indonesia, jadi relatif lebih mudah mengelola Malaysia. Itu kalau dari sisi objektif. Tapi hari lihat di sisi politik, mungkin di kita ya karena akibat penindasan yang sangat besar, sehingga pribumi kita sudah terbiasa dalam hal ditindas gitu kan. Karena kan di Belanda, waktu zaman Belanda, kolonial Belanda, kita ditempatkan pada tempat ketiga ya, orang-orang suku-suku di Nusantara ini. Apakah Batak, Sunda, itu mereka kelas ketiga pribumi itu. Kelas kedua yang di atas kita adalah Timur Asing ya, bangsa-bangsa Asia. Cina itu di atas kita oleh kolonialisme. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah kelas Eropa. Itu yang paling tinggi kasta sosialnya. Sehingga ketika terbentuknya satu negara secara formal di tahun 45, saya tidak menjamin, saya tidak yakin kita ini merdeka penuh gitu kan. Karena dalam undang-undang dasar saja mungkin Anda bisa dikaji di dalam konstitusi ya. Kita lihat itu kan yang menjadi itu kan bebas karena ada persamaan hak.
setiap warga negara tanpa kecuali katanya. Sehingga tidak melihat sisi agamanya apa, sukunya apa gitu kan. Siapapun boleh berkuasa di kita. Sehingga muncullah perebutan kekuasaan yang tak terhindarkan ya. Memang dari sisi demokrasi, oke demokrasi, tapi lihat efeknya ya. Saya tidak yakin ya, yang menguasai negara kita dari sisi politik maupun ekonomi adalah benar-benar pribumi. Ya. Tapi mereka lah yang tidak terlihat gitu kan. Itu salah satunya. Karena dulu pernah ada upaya untuk supaya yang menjadi pemimpin adalah dari kelompok yang mayoritas. Karena banyak juga yang menolaknya. Ya. Bahkan negara lain itu, jangankan Malaysia, Singapura yang tetangga ya, yang negara-negara berkembang atau maju lebih ke sini. Tapi lihat Amerika Serikat sendiri yang sangat maju, yang lebih dulu merdeka, mereka juga ada dominasi mayoritas yang mengelola urusan politik ekonominya. Yaitu ya mereka yang paling banyak ya jumlah penduduknya, dari golongan mana ya bisa Anda simpulkan gitu kan. Nah kita ya itu mungkin karena saking kebebasnya siapapun boleh berkuasa, kita melihat sisi ras apapun, sehingga ya hancur pribuminya, tidak kuat ikatan pribuminya, ikatan suku-suku yang aslinya gitu. Ya itulah salah satu faktor kenapa bisa seperti ini ya. Tapi apapun itu ya, tadi juga nih terakhir ataupun ya belum mengomentari semuanya ya. Ini yang menarik juga. Ya. Bagaimana ada bentuk krisis ya tentang fanatisme terhadap tokoh luar negeri. Kalau saya fanatik terhadap Rasulullah misalnya sebagai seorang Muslim, kan dari juga tokoh luar negeri ya, bukan tokoh pribumi, bukan tokoh Nusantara. Apakah akan membuat itu krisis identitas ya? Kalau saya mengidolakan Rasulullah misalnya, jadi harus jelas. Makanya ini harus jelas juga. Yang mana dulu yang menjadi tokoh yang dianggap ini? Saya kira banyak ya tokoh-tokoh tadi yang Anda bilang juga, tokoh-tokoh luar itu juga banyak yang memberikan. Ini untuk apa dulu? Apakah untuk inspirasi untuk apa dulu ya? Tapi kalau tadi yang Anda sebutkan ya, kalau untuk masalah selama itu proporsional juga, saya tidak akan melarang Anda ya, Anda menyukai misalnya budaya pop, hip hop gitu ya, karena generasi Anda, generasi TikTok itu tidak masalah gitu bagi saya gitu. Nah, karena saya pun dulu mungkin menyukai idola saya ya, ya itu Rasulullah. Siapapun itu ya, apakah secara musik, secara apa. Yang penting ya tetap ya, pikiran besar kita sebenarnya apa sih? Ya. Itu yang harus dibentuk ya. Kita punya pikiran besar apa? Kalau masalah selera, masalah itu ya selama itu hanya untuk menghibur diri kita dalam dikala waktu kita ini, itu apapun silahkan. Karena yang namanya dalam istilah filsafat ini ada yang bilang debus non disputandum. Selera itu tidak bisa diperdebatkan ya. Itu sekarang masalah selera. Tapi dalam hal pendidikan, dalam hal membentukkan nation character building ya, adalah bagaimana kita punya pikiran besar untuk apa ya. Urusan pribadi, urusan ini kan hal-hal lain ya. Oke itu kurang lebih ya yang bisa saya komentari. Barangkali ada yang belum merasa jelas dari sekian banyak pertanyaan tadi yang udah saya komentari. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok satunya barangkali, atau bagi yang tadi yang bertanya atau yang belum bertanya, ada yang masih penasaran? Ya kalau cukup nggak apa-apa, cukup saja. Kalau cukup mohon ya hal-hal yang tadi saya sampaikan untuk perbaikan berikutnya untuk. Nah kelompok satu pun bukan berarti Anda selesai ya tugas. Anda juga kan harus mengikuti perkuliahan, harus ikut juga aktif terlibat di dalam diskusi kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, kelompok satu pun bukan berarti Anda selesai. Mereka bukan ya. Itu ya kurang lebih. Kalau saya minta untuk screenshot udah screenshot bukan? Belum. Untuk bukti perkuliahan. Kalau belum coba kita 1 detik atau 30 detik buka dulu on cam dulu semuanya untuk sesi foto. Silakan siapa yang memoto. Karena saya hobinya dipoto bukan memoto ya. Karena saya bukan fotografer. Di model.
Sudah belum? Udah ya? Sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.